Latar belakang Bank BRI didasarkan pada peran bank yang sangat penting dalam sistem keuangan sebagai lembaga intermediasi dalam menjalankan kegiatannya. Perbankan juga selalu menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi hal yang paling penting untuk menjaga kesehatan dan keberlangsungan bank. Analisis ini dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu bank besar di Indonesia. Risiko likuiditas yaitu risiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2023, Bank BRI memiliki angka LCR di angka 162,46%. Lalu, di tahun 2024, Bank BRI memiliki angka LCR di angka 160,67%. Angka ini jauh di atas minimum OJK yang sebesar 100%. Walaupun Bank BRI memiliki penurunan kecil pada tahun 2024, tapi itu tidak mengganggu stabilitas likuiditas. Jadi kesimpulannya yaitu resiko likuiditas Bank BRI tergolong rendah dan terkendali. Resiko pembiayaan yaitu resiko yang timbul akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar kewajiban kredit, baik pokok maupun bunga, yang dapat berdampak pada pendapatan dan kualitas aset bank. Pada tahun 2023, Bank BRI memiliki angka NPL di angka 2,93%. Lalu di tahun 2024, Bank BRI memiliki angka NPL di angka 2,90%. Nilai NPL tersebut masih berada di bawah batas maksimum Bank Indonesia yang sebesar 5%. Yang artinya Bank BRI dinilai efektif dan kredit bermasalah masih dalam batas aman. Risiko operasional merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, gangguan sistem, atau kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan operasional bank. PDF mengukur risiko operasional dengan BOPO, biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Yang pertama, BOPO 2022 42,73%, yang kedua BOPO 2023 38,89%. Penurunan BOPO menunjukkan peningkatan efisiensi operasional Bank BRI dengan BOPO di bawah 50%. Bank dikategorikan efisien menurut standar industri, menandakan bahwa risiko operasional dapat dikelola dengan baik dan berada pada tingkat rendah. Risiko pasar adalah potensi kerugian akibat perubahan kondisi pasar seperti fluktuasi suku bunga dan nilai tukar yang dapat mempengaruhi pendapatan dan posisi keuangan bank. Dalam PDF dijelaskan bahwa Bank BRI mengelola risiko pasar melalui Asset and Liability Management atau ALMA, pemantauan harian Value at Risk (VER), dan stress testing. Ada PDN 2023 2,65%, yang kedua PDN 2024 2,83%. Nilai tersebut jauh di bawah batas maksimum OJK sebesar 20%, sehingga menunjukkan bahwa eksposur risiko nilai tukar Bank BRI tetap terkendali. Secara keseluruhan, risiko pasar Bank BRI tergolong rendah dan terdampak signifikan terhadap kinerja bank. Lalu di bagian selanjutnya ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan itu adalah risiko akibat ketidakpastian bank terhadap peraturan dan ketentuan regulator seperti OJK dan Bank Indonesia. Dan juga pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi dan merusak reputasi bank. Berdasarkan indikator seperti CAR, NPL, LCR, Bank BRI pada tahun 2023 sampai 2024 telah memenuhi seluruh ketentuan regulator. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kepatuhan Bank BRI sangatlah rendah dan tata kelola perusahaan berjalan sangat baik. Lalu selanjutnya ada risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat kelemahan aspek yuridis
seperti tuntutan hukum, sengketa kontrak, atau perjanjian yang tidak sah. Pada dalam periode 2023 dan 2024, Bank BRI tidak menghadapi kasus hukum yang secara berdampak pada kinerja keuangan. Lalu juga pengelolaan risiko hukum yang dilakukan melalui divisi hukum dan kepatuhan dari yang sebelumnya, sehingga risiko hukum berada pada tingkat yang rendah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang resiko reputasi Bank BRI. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya kepercayaan publik dan nasabah yang dapat dipicu oleh pelayanan buruk, pelanggaran hukum, dan pemberitaan yang negatif. Bank BRI mampu menjaga reputasi melalui penerapan good corporate governance, pelayanan nasabah yang baik, serta penanganan keluhan secara cepat. Selama periode analisis, tidak terdapat gangguan reputasi secara signifikan, sehingga resiko reputasi dapat dikendalikan. Lalu di sini ada resiko strategik. Resiko strategik adalah resiko akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis, ketidaktepatan perencanaan bisnis, atau kegagalan yang menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi dan persaingan industri, Bank BRI mampu menjaga pertumbuhan bisnis dengan dukungan likuiditas yang kuat, kredit yang sehat, dan strategis digitalisasi. Namun risiko strategik tetap perlu diawasi agar pertumbuhan bank tetap berkelanjutan.